warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Azhar Ivana Fatiha from Management 22B. Here I will explain materi about uji homogen dan uji non-homogen. Understanding. Homogenitas adalah kondisi di mana dua kelompok atau lebih memiliki varian yang sama besarnya. Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah kedua kelompok data yang akan dibandingkan memiliki varian yang relatif sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan sebelum melakukan uji parametrik, seperti uji T atau uji ANOVA, untuk memastikan bahwa perbedaan pada uji statistik parametrik benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antara kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok. Jika data tidak homogen, maka perbedaan nilai uji hipotesis bisa jadi lebih disebabkan oleh variasi dalam kelompok eksperimen, bukan perbedaan antar kelompok. Jika data tidak memenuhi asumsi homogenitas, maka data dapat digunakan metode uji non-parametrik, seperti uji Mann-Whitney, U, atau uji Wilcoxon. Metode uji non-parametrik tidak memerlukan asumsi homogenitas dan distribusi normal pada data, sehingga lebih fleksibel dalam penggunaan. Namun, metode uji non-parametrik memiliki kelemahan dalam hal kekuatan uji yang lebih rendah dibandingkan dengan metode uji parametrik jika asumsi-asumsi tersebut terpenuhi. Objektif. Tujuan uji homogenitas adalah untuk mengetahui apakah dua kelompok atau lebih memiliki varian yang sama besarnya. Uji homogenitas dilakukan sebelum melakukan uji parametrik seperti uji T atau uji ANOVA untuk memastikan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok. Tujuan dari uji non-parametrik adalah untuk menguji apakah data yang akan dibandingkan tidak memenuhi asumsi homogenitas. Jika data tidak homogen, maka perbedaan nilai uji hipotesis bisa jadi disebabkan oleh variasi dalam kelompok eksperimen, bukan perbedaan antar kelompok. Oleh karena itu, metode ini non-parametrik, seperti uji Mann-Whitney, U, atau uji Wilcoxon, dapat digunakan sebagai alternatif jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Homogeneous test method. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa rumus, antara lain uji Leven, uji Courant, uji Bartlett, dan uji Herling. Menggunakan hasil uji statistik, deskriptif, dan SPSS. Varian standar deviasi variabel X dan Y. Mencari F, hitung dengan varian X dan Y. Non-homogeneous the method. Uji Mann-Whitney U digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen. Uji Wilcoxon digunakan untuk membandingkan dua kelompok terkait. Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk membandingkan tiga kelompok atau lebih. Uji Friedman digunakan untuk membandingkan tiga kelompok atau lebih yang terkait. Uji non-homogenitas ini digunakan ketika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, sehingga mempunyai uji parametrik tidak tepat. Dalam uji non-homogenitas, perbedaan antara kelompok dianggap signifikan jika nilai P-nya kurang dari tingkat signifikan yang ditentukan. Karakteristik homogeneous test.
digunakan pada uji parameter yang menguji perbedaan antara dua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Jika dua kelompok data atau lebih mempunyai varian yang sama besarnya, maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan lagi karena datanya sudah dianggap homogen. Karakteristik non-homogeneous test digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi homogenitas. Varian data dua atau lebih data kelompok yang diukur tidak homogen jika nilai signifikan P lebih kecil dari 0,05. Uji non-homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis yang non-parametrik. Advantage of homogeneous test dapat melakukan pada dua kelompok varian yang berbeda atau lebih, menghasilkan informasi tentang sejauh mana perbedaan antara kelompok yang diuji disebabkan oleh perbedaan dalam varian atau sebaran data. Dapat digunakan untuk menguji homogenitas varian dalam analisis varian ANOVA dan dapat digunakan ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Lebih tahan terhadap pelanggaran asumsi homogenitas varian dibandingkan dengan metode parametrik. Tidak memerlukan asumsi tentang bentuk distribusi data. Lebih fleksibel data dalam mengambil data yang tidak normal atau memiliki nilai ekstrim pensilan. Dapat digunakan untuk menguji perbedaan antara kelompok-kelompok yang memiliki varian yang berbeda secara signifikan. Hasil yang diperoleh dari uji non-homogenitas dapat digunakan untuk menentukan metode analisis yang tepat untuk data yang dianalisis. Conclusion, kesimpulannya, uji homogenitas dan uji non-homogenitas adalah dua metode pengujian yang berbeda. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih sampel dari populasi yang berbeda memiliki distribusi varian atau sebaran data yang sama, sedangkan uji non-homogenitas digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi homogenitas. Uji non-homogenitas lebih tahan terhadap pelanggaran asumsi homogenitas varian dibandingkan dengan metode parametrik yang lebih fleksibel dalam mengatasi data yang tidak normal atau memiliki nilai ekstrim pensilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.